2,000 years later. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berbagai nikmatnya gitu kan kita masih diberikan kesempatan untuk hidup gitu kan. Di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir dan batin, dan nikmat-nikmat lainnya yang kalau kita hitung itu tidak ada habisnya gitu kan. Salat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin gitu kan. Sahabat Muslim dimanapun Anda berada gitu kan, di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56 gitu kan, Allah berfirman gitu kan, sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersalat kepada Nabi gitu kan. Wahai orang-orang yang beriman, bersalatlah kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya gitu kan. Nah, dari ayat ini gitu kan, Al-Ahzab ayat 56 gitu kan, itu Allah memberitakan kepada kita kalau kita mengaku orang beriman ya gitu. Jadi tidak hanya sekedar muslim tapi mengaku orang beriman, itu kita diperintahkan untuk selalu bersalawat gitu kan kepada baginda Rasul gitu kan. Karena Allah saja yang menciptakan Nabi Muhammad dan beserta malaikatnya itu bersalawat gitu. Masa kita yang manusia penuh dosa gitu kan mengaku beriman itu tidak bersalawat gitu kan. Jadi kita diperintahkan untuk bersalawat gitu kan sebagai bagian dari bentuk ibadah. Dan bersalawat ini gitu kan selain kita mendapat pahala yang berlimpah-limpah gitu kan. Kenapa berlimpah? Karena Rasulullah bersabda gitu, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali maka Allah akan bersalawat kepada kita gitu 10 kali. Nah, maksudnya Allah bersalawat kepada kita itu kita oleh Allah diberikan 10 kebaikan, tambahan 10 kebaikan, dan 10 keburukan kita dihapus gitu ya. Jadi ketika kita bersalawat 1 kali, Allah itu menambahkan kepada kita 10 kebaikan dan keburukan kita yang 10 itu diampuni gitu ya. Kira-kira seperti itulah, itu maksudnya bersalawat gitu kan. Nah, jadi kalau kita mendawamkan sholat sehari itu misalnya 10 kali, berarti ya kita dapat 100 kebaikan dan 100 keburukan kita itu diampuni gitu ya. Seperti itu. Jadi itu begitu dasarnya salawat gitu kan. Dan di berbagai media, baik media cetak maupun media online gitu kan, di situ juga banyak dibahas dasarnya salawat gitu kan. Cuman kalau saya perhatikan itu secara umum ya, itu baik di Indonesia maupun di luar negeri itu umat muslim ya tentunya itu sangat jarang yang dia membiasakan diri bersalawat gitu, termasuk saya dulu gitu kan. Nah, tapi sekarang saya sudah mulai belajar membiasakan diri gitu kan untuk selalu bersalawat kepada baginda Rasul gitu kan sebagai bentuk ibadah gitu kan, seperti itu. Dan ini benar-benar efeknya dahsyat ya gitu kan. Itu seperti yang saya bilang tadi, di berbagai media itu baik cetak maupun elektronik itu sebanyak diceritakan gitu kan, seperti itu dahsyatnya salawat. Tapi mereka hanya cuman baca, nonton, mendengar gitu kan, oh hebat, bagus, tapi terus tepuk tangan gitu ya. Jadi kayak nonton sirkus, jadi senang, bagus, tapi tidak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu padahal di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 itu jelas ya, kita tidak hanya cuman tontonan atau bacaan tapi juga tuntunan supaya kita ikut membiasakan diri merutinkan dalam sholawat seperti itu ya. Karena ini benar-benar dahsyat efeknya, tidak hanya kebutuhan akhirat saja tapi kebutuhan dunia kita gitu. Kita pengen harta kekayaan gitu kan, pengen istri yang cantik solehah gitu kan, ingin anak yang patuh pada orang tua gitu kan, itu bisa. Yang punya usaha pengen usahanya laris bisa, yang bekerja pengen karirnya melesat itu bisa gitu, pengen gaji besar bisa gitu kan, yang punya usahanya berkembang biak menggurita gitu, itu bisa, sangat mudah gitu, asal kita mendawamkan sholat itu setiap hari, mendawamkan sholawat itu setiap hari, seperti itu ya. Karena ini sudah terbukti gitu. Cuman masalah yaitu tadi, kita cuman oh ya bagus tepuk tangan tapi tidak menjalankan gitu kan. Nah, jadi dari sekarang itu marilah kita membiasakan diri untuk bersalawat gitu kan. Salawatnya apa aja gitu, salawat Maria, salawat Badar, salawat Jibril, salawat macam-macam gitu kan. Yang penting kita selalu bersalawat gitu, dan tidak hanya mendapat limpahan pahala tapi juga ingat kedahsyatan atau keajaiban-keajaiban akan terjadi kepada kita gitu. Mungkin kalau setara wali itu karomah ya, kalau kita itu bukan karomah, itu keajaiban gitu ya. Itu pasti terjadi, tinggal masalah waktu gitu dan saatnya tepat, seperti itu ya. Nah, saya kan biar sahabat muslim itu biar makin yakin ingin merutinkan sholawat dalam kehidupan sehari-hari, saya akan memberikan suatu kisah gitu kan, betapa dahsyatnya sholawat itu gitu ya. Jadi di zaman Khalifah Bani Utsman gitu ya, itu ada seorang khalifah dari Bani Utsman, dia rutin membaca sholawat sehari 1000 kali ya. Jadi dalam satu hari dia sholawat 1000 kali gitu kan. Nah, suatu ketika sang khalifah itu karena dia mungkin bekerja seharian capek, jadi
bilangan salat 1000 kali itu nggak nyampe, jadi cuman 990 atau 980 sekian, jadi nggak sampai 1000 gitu kan. Nah terus dia kecapean tertidur. Nah dalam tidurnya itu dia itu mendapat teguran gitu kan. Nah seperti itu. Terus tapi ketika dia bangun dia lupa gitu, tadi saya ditegur tapi kenapa gitu, lupa. Nah ketika dia bangun ternyata itu sudah pagi hari, dan itu di depan ruang kerjanya itu, di pintu masuk itu ada ribut-ribut. Nah terus sang khalifah keluar, terus itu di situ dia mendapatkan dari seorang yang tidak dikenal sedang ribut dengan pengawalnya gitu kan. Nah, terus kenapa? Terus akhirnya bertanya kenapa. Nah pengawal istana bilang gitu, ini khalifah dia sudah saya larang masuk gitu kan, karena nggak bisa sembarangan orang masuk gitu kan, harus ada temu janji segala macam gitu kan. Tapi dia tetap ngotot masuk gitu kan, ingin bertemu, katanya ini mendapat ada satu yang mendesak yang perlu segera disampaikan. Akhirnya sang khalifah mengizinkan orang ini masuk, kemudian bercerita gitu. Terus dia bilang gitu kan, wahai khalifah, saya mendapat pesan gitu kan dari baginda Rasul gitu, yang untuk disampaikan kepadamu gitu kan. Nah, sang khalifah kaget tuh, Rasul kan sudah lama meninggal gitu kan, kok kamu dapat pesan? Iya, lewat pesannya lewat mimpi, dia bilang gitu. Oh gitu ya, jadi saya tadi malam saya mimpi bertemu Rasul. Nah kemudian Rasul nitip salam kepadamu untuk supaya kamu melaksanakan suatu gitu kan. Oh seperti itu. Tunggu dulu, dari mana kamu tahu bahwa itu benar itu perintah Rasul gitu, istilahnya bukan ngarang-ngarang gitu kan. Iya, Rasul juga berpesan gitu kan, jika engkau bertanya seperti itu maka jawabannya adalah sebagai berikut gitu kan. Tadi malam engkau lupa menyempurnakan bacaan salawatu 1000 kali, karena engkau biasa rutin 1000 dalam sehari gitu kan, tapi tadi malam engkau belum menyempurnakan bacaan salatmu 1000 kali, baru 900 sekian gitu kan. Nah khalifah kaget gitu kan, oh saya nggak pernah ngomong kepada istri saya, kepada tetangga, kepada pengawal, pokoknya kepada siapapun itu dia tidak pernah ngomong. Jadi kalau zaman sekarang tidak disebar di medsos gitu, jadi hanya untuk konsumsi sendiri gitu ya. Tapi ke orang ini tahu, berarti ini benar dari Rasul. Akhirnya dia percaya. Terus ya udah, kalau gitu apa pesan Rasul yang harus saya kerjakan gitu kan. Nah terus dia cerita terus terang gitu. Jadi begini, saya ini orang miskin terus terlibat hutang gitu kan, 2000 dinar gitu kan, 2000 dinar ya gitu. Oke, terus kenapa gitu. Nah saya kemudian dapat teguran dari, ya kalau zaman sekarang debt collector lah gitu ya, dapat debt collector. Nah kemudian minta harus disegerakan segera, karena kalau enggak nanti barangnya rumahnya disita gitu. Akhirnya dia bingung gimana, terus dia bersalawat gitu kan semalam suntuk gitu, karena kalau untuk pinjam ke teman, ke tetangga itu udah nggak mungkin gitu kan. Jadi dia bingung. Nah dalam bingungnya orang ini bersalawat dari sejak Isya sampai subuh gitu, dia bersalawat kepada Nabi terus gitu kan, dan dia nggak ngitung sehari berapa kali, pokoknya terus begitu kan. Nah menjelang subuh dia ngantuk, ketiduran. Nah di dalam tidurnya dia bermimpi gitu kan, wahai fulan gitu, salawatmu telah aku terima gitu kan, dan sampaikan kepada khalifah gitu kan, supaya beliau melunasi hutangmu yang 2000 dirham gitu kan, yang 2000 dinar gitu kan. Nah ya seperti itu ya. Nah, akhirnya karena dia sudah yakin itu benar-benar perintah dari Rasul, karena dia orang ini tahu dia kurang bilangan salawatnya gitu, jadi percaya. Akhirnya diberesin hutangnya sama khalifah 2000 dinar gitu kan. Seperti itu. Jadi hanya dengan bersalat saja ternyata hutang lunas gitu. Itu benar gitu. Itu di zaman Khalifah Bani Utsman itu terjadi gitu ya. Dan ini masih ada lanjutannya. Ketika dia menerima uang 2000 dinar, nah orang ini datang kepada sang piutang gitu kan. Nah ternyata begitu ketemu sang piutang, kata yang memberikan hutang, dibilang, wahai fulan, hutangmu sudah saya lunasi. Hah, udah lunasi? Iya gitu, sudah saya lunasi gitu. Oh, kok bisa begitu? Nah terus dia cerita lagi, ya tadi malam saya mimpi bertemu Rasul. Jadi ternyata yang menghutangkan si fulan ini, dia juga mimpi bertemu Rasul. Dan terus Rasul bilang, wahai itu orang kaya ini gitu kan, jika engkau ingin mendapat syafaat dariku di hari kiamat nanti, tolong lunasi hutang sebulan yang 2000 dinar itu. Akhirnya karena dia pengen dapat syafaat sama Rasul, akhirnya dia membebaskan orang ini dari hutang yang 2000 dinar. Jadi ini kalau zaman sekarang dia menang banyak ya, udah hutangnya lunas masih dapat 2000 dinar gitu kan. Nah kalau sahabat misalnya pengen tahu, itu 1 dinar itu zaman dulu kalau dirupiahkan sekarang itu setara dengan 2.200.000 ya. Saya searching itu mesin pencari, itu 1 dinar itu setara dengan 2.200.000. Jadi 2.200.000 dikali 2000 dinar itu sekitar 4,4 miliar. Jadi ini hutangnya itu kalau dirupiahkan 4,4 miliar, dilunasi dianggap lunas, dan dia masih dapat uang 4,4 miliar. Subhanallah gitu kan. Itu begitu dahsyatnya efek sholawat gitu kan.
seperti itu. Dan di video sebelumnya saya pernah cerita yang Syekh Jazuli ya, begitu dia kagum kepada seorang yang sepertinya biasa, tapi setelah dia membaca sholawat itu terdapat keajaiban, yaitu ketika dia mau wudhu nggak ada air, itu air dari sumur tiba-tiba melimpah gitu kan, sehingga dia tidak perlu timba ya gitu. Nah, kalau yang masih bingung silakan tonton video saya sebelumnya membahas tentang keajaiban sholawat yang dialami oleh Syekh Al-Jazuli gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan mendengar kisah ini gitu kan, sahabat makin yakin dan makin sering itu bersolat kepada Rasul sebagai bagian dari bentuk ibadah gitu kan, seperti itu. Dan kalau nanti rutin bersalawat itu silahkan tunggu keajaiban akan segera datang nanti kita gitu kan, di waktu yang tepat menurut ukuran Allah, bukan ukuran manusia, seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat gitu kan. Jika sahabat muslim memiliki hajat yang belum terkabul, tulis di kolom komen doanya apa gitu, hajat apa, biar nanti diaminkan oleh kita semua gitu kan, seperti itu. Dan jika menurut sahabat muslim ini video ini bagus, silahkan di share, di like, dan di subscribe gitu kan. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalau ada video berikutnya yang lebih bermanfaat itu sahabat muslim bisa dapat informasi lebih dulu ketimbang yang lain gitu kan. Sampai jumpa pada episode berikutnya yang lebih berkualitas. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.